pada bagian persen QW 1.1, ini misalkan kita namakan VFD, di mana keluarannya nanti berupa arus 4 hingga 20 mA. Ya. Sebagai refresh ya. Ini pernah kita lakukan untuk SSR ya. Nah, jadi kalau misalkan kita memberikan nilai 4000 pada alamat persen QW 1.1, maka yang keluar adalah 4 mA. Kalau misalkan saya berikan data 20.000 pada alamat persen QW 1.1, maka yang keluar adalah 20 mA. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita membuat scaling ya. Scaling seperti ini kira-kira scalingnya. Nanti ini saya share ya untuk Excel dan pemrogramannya. Nah, di sini misalkan kita ingin memberikan inputan dari 0 hingga 100. Jadi kalau kita berikan 0, maka dia 0%. Jadi motornya 0%. Kalau 100%, maka nanti motornya 100%. Nah, di sini kita punya input gitu ya, yaitu X, di mana X di sini batas minimalnya 0 dan batas maksimalnya adalah 100. Kemudian di sini kita punya Y, di mana Y ini adalah output dari analog output. Dengan Y1 sama dengan 4000. 4000 ini adalah batas minimal dari analog output gitu ya. Kemudian Y2 adalah batas maksimal dari analog output. Nah, dari data X1, X2, Y1, Y2 ya. Data tersebut kita masukkan ke dalam rumus Y sama dengan MX plus B, di mana M adalah Y2 dibagi Y1, Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Di sini ada rumusnya ini ya. Ini ada rumusnya. Nah, kemudian hasilnya di sini M adalah 160. Kemudian kita masukkan datanya dan kita masukkan misalkan jika Y sama dengan 4000, maka X-nya sama dengan 0 ya. Kalau X sama dengan 0, maka Y sama dengan 4000. Maka kita masukkan Y sama dengan 4000, M yaitu 160 dikalikan dengan 0 karena X-nya 0. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 4000. Sehingga didapatkan bahwa nilai B sama dengan 4000. Nah, data M dan data B ini dimasukkan ke dalam rumus scale. Sehingga di sini kita bikin pemrogramannya. Ya. Misalkan kita punya X-nya ini kita anggapkan dia adalah persen MW 100. Gitu ya, persen MW 100. Tadi dikalikan dengan 160. Kemudian hasilnya kita simpan di persen MW 102. Ya. Jadi MW 100 ini adalah inputan atau X, di mana nanti nilainya kita bisa masukkan dari 0 hingga 100. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian pada rumus di sini dikatakan bahwa M adalah 160. Jadi
kita mau bikin ini rumus yang M kali X ya. Jadi persen MW 100 dikalikan dengan 160. Nah ini ya. Kemudian pada rumus tersebut di sini setelah M dikalikan dengan X, kemudian ditambahkan dengan B, di mana B adalah 4000. B sama dengan 4000, sehingga di sini kita bikin persen MW 102 ditambah 4000. Kemudian hasilnya kita simpan di MW 104. Gitu ya. Jadi dalam hal ini nilai Y adalah nih persen MW 104. Nah, namun persen MW 104 ini tidak akan bisa mengeluarkan output ke PLC. Jadi kita harus transfer datanya, data persen MW 104. 104 ini kita pindahkan ke persen QW 1.1. Nah, jadi harus ada alamat output VFD. Jika tidak ada alamat output VFD, maka dia tidak akan berubah, gitu ya. Oke, ini saya bikin namanya VFD, ya, VFD analog. Jadi ini kira-kira pemrogramannya seperti ini, ya. Kita coba simulasi ini. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita bikin animation table. Tadi di task kita pindah ke tools. Pada tools kita klik add new animation table. Pada animation table kita tambahkan persen MW 100. Kemudian kita tambahkan juga persen QW 1.1. Oke, kita lanjutkan. Jadi fungsi dari animation table ini adalah untuk memodifikasi atau memasukkan nilai input, gitu ya. Dan kita juga bisa monitoring nilai. Oke, berikutnya kita coba lakukan simulasi ini ya, launch simulator. Oke, ini ya. Nah, di sini yang akan kita lakukan yaitu dengan cara menambahkan ini value. Jadi untuk mengubah data itu ya, kita ubah di sini value-nya. Jadi 0 itu 4000 berarti 0%, berarti motornya mati. Kalau misalkan kita isi 100%, maka nilainya 20.000 ini ya. Dimana 100% berarti motor bergerak dalam kecepatan maksimum. Kalau kita isi 50%, maka nilainya 12.000. Jadi kira-kira seperti itu ya. Untuk mengubah datanya itu dengan cara di sini menambahkan nilai di sini ya.
mengubah nilai pada MW100. Jadi MW100 kita isi dengan range dari 0 hingga 100. Kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya adalah berikutnya adalah pada VFD, ya. VFD di sini ada AOV dan AOC. AOV ini adalah terminal analog output voltage. AOC adalah analog output current. Jadi kalau AI itu adalah analog input, AO adalah analog output. Kata V, huruf V di sini berarti dia voltage, huruf C ini berarti dia current. Jadi maksudnya apa, Pak? Nah, maksudnya adalah kita bisa membaca feedback dari VFD. Seperti itu. Kita bisa membaca feedback dari VFD. Nah, feedbacknya ini berupa apa, Pak? Nah, feedbacknya ini beragam. Ya. Feedbacknya ini bisa berupa di sini, ini sudah pernah saya share ke kalian ya. Feedbacknya ini berupa apa, Pak? Nah, feedbacknya ini berupa yang pertama di sini ada OCR, output current ini ya. Output current. Jadi motor punya arus, misalkan arusnya maksimal 2 ampere, Pak. Nah, kita bisa baca berapa nilai currentnya. Kemudian yang kedua, kita bisa baca motor frekuensi. Jadi kalau di VFD itu kan ada angka itu ya, angka yang bergerak, itu menunjukkan frekuensi. Jadi kalau misalkan sistem kepingin tahu sekarang running berapa hertz, maka nilainya adalah ini, OFR, gitu ya, motor frekuensi. Itu kira-kira. Berarti dari 0 hingga 50 hertz. Kemudian yang berikutnya di sini ada motor torsi. Nah, jadi PLC juga bisa baca berapa torsi dari motor tersebut. Nah, motor torsi ini biasanya dipakai untuk jika dia terbebani, gitu ya, diberikan beban besar dan ingin diketahui berapa torsinya. Karena kalau torsinya menjadi jelek, kecil gitu ya, saat dikasih beban secara tidak langsung motor bisa cepat panas, gitu ya, dan nanti bisa cepat overheat lah. Jadi secara tidak langsung nanti perlu diatur berapa torsi yang tepat. Biasanya kalau sistem seperti ini itu diaplikasikan pada konveyor barang. Misalkan kalau di industri seringnya itu konveyor di ini ya, material di batu bara dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Nah, pada kasus kita gitu ya, kita coba bikin frekuensinya yang ingin kita baca adalah frekuensi. Nah, dimisalkan frekuensi itu ada di misal ya, di sini. Nah, ini input frekuensi VFD misalkan di sini. Ini ya. Kemudian di sini anggapkan bahwa AOV ini ya, tegangan ya. Bahwa yang kita masukkan ke PLC ini adalah AOV. Berarti tegangannya 0 hingga 10 volt. Di sini kita atur tegangannya adalah 0 hingga 10 volt. Seperti itu kira-kira. Nah, contohnya di sini, contoh kasusnya dimisalkan, misalnya kalau nilainya 0 maka 0 Hz. Kalau nilainya 10.000 atau 10 volt, maka nilainya adalah 50 Hz. Dimisalkan seperti itu. Kemudian
Lanjut ya. Kemudian kita bikin scale-nya di mana inputan dari VFD. Jadi tadi AOV, ini ya, AOV. Ini mengeluarkan tegangan 0 hingga 10 volt. Di mana AOV ini terhubung ke PLC. Tepatnya ke analog input PLC. Kemudian kalau dia 0 volt maka terbacanya digitalnya 0. Kalau 10 volt terbacanya adalah 10.000. Kemudian di sini output yang kita inginkan nilainya adalah 0 hingga 50 Hz. Sehingga di sini kita masukkan rumusnya Y sama dengan MX plus B, di mana M ya itu nilainya 0,005 gitu ya. Berarti ini adalah Y2 kurang Y1 dibagi X2 dikurang X1 atau 50 dibagi 10.000. M sama dengan 0,005. Kemudian kita masukkan, ya nilainya kita masukkan, M kita masukkan. M dikali X. Misalkan X-nya 0. Kalau X-nya 0 ya Y-nya juga 0 ya di sini data yang ada. Y sama dengan 0, M-nya adalah 0,005 dikalikan dengan, ini maksudnya kali ya, dikalikan dengan 0 ditambah B. Hasilnya adalah B sama dengan 0. Jadi kita punya ini 0,05. Nah, nilai ini kita masukkan ke dalam pemrograman kita. Misalkan di sini pemrogramannya saya bikin baru ya, input frekuensi seperti ini ya. Kemudian ini ya. Kemudian di sini kita ini ya, anggapan seperti ini. Nah, kemudian analognya kita pindahkan dulu ke persen MW 110 gitu ya. Kemudian di sini kalau kita lihat di sini M sama dengan 0,005. Ini adalah bilangan floating, sehingga kita harus mengkonversi nilai analog yang terbaca, kita ubah menjadi nilai floating atau nilai real. Kenapa Pak? Karena pengalinya adalah ini 0,005. Sehingga di sini kita lakukan dulu konversi. Misalnya integer to real. Nah, ini ya. Kita lakukan dulu konversi. Ini adalah perintah konversi. Di mana MW110 ini tipe datanya adalah integer. Tipe datanya integer. Tipe data integer ini harus dilakukan konversi ke bilangan real. Di mana MF50 ini floating. F-nya ini maksudnya adalah floating. Adalah bilangan real. Sehingga MW110 kita ubah, kita konversi menjadi bilangan real. Setelah diubah menjadi bilangan real, barulah kita lakukan pengali. Pengalian adalah 0,005. Tadi ini nilai M ya. Nilai M-nya adalah 0,005. Jadi MF50 dikalikan dengan 0,005. Dan kita pindahkan ke hasilnya kita pindahkan ke
persen MF52. Nah, jadi hasil akhirnya adalah persen MF52. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Ini tadi yang kurang. Ini ya. Oke, jadi pemrograman kita sudah jadi ya. Kemudian kita lakukan simulasi. Kita lakukan simulasi. Oke. Misalkan nilainya di sini 100%. Misalnya. Kalau 100% ini misalkan nilai di analog inputnya ini adalah nilainya 10.000. Kita masukkan manual ya, karena kan simulasi. Saat nilainya 10.000, hasilnya adalah 50 Hz. Misal. Kemudian Pak, di sini kita simulasi ya. Ini 50 Pak. Kalau 50% itu misalkan dia 25 Hz. Anggapan 25 Hz itu nilainya adalah 5.000. Nilainya di sini 25 Hz. Ini ya. 25 Hz. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau ini terhubung dengan PLC real, maka kita langsung bisa baca hasilnya. Nah, ini adalah pemrograman VB yang sering digunakan di industri, di mana kita mengontrol VFD dengan cara analog, gitu ya. Kemudian kita juga bisa baca parameter yang ada pada VFD, salah satunya adalah frekuensi. Jadi cara pembacaannya seperti itu kira-kira. Nanti pemrograman ini saya share di grup, kemudian Excel yang tadi juga saya share di grup. Kira-kira seperti itu untuk materi hari ini. Gitu ya. Jadi yang dibaca ini kasusnya kita adalah frekuensi ya. Bisa saja nanti yang dibaca adalah arus atau torsinya. Kira-kira seperti itu. Oke. Pada materi hari ini ada pertanyaan. Silakan. Untuk materi, ada pertanyaan? Oke ya, nanti ini saya share. Untuk yang materi VFD ini pernah saya share ya. Sudah pernah saya share, jadi ini tidak saya share lagi. Kira-kira seperti itu untuk materi hari ini. Kemudian untuk kisi-kisi UAS, ya, ujian akhir semester. Ujian akhir semester kita ya, pembuatan program ladder PLC. Ya. Namun materinya adalah materi setelah UTS. Ya. Berarti setelah UTS itu materi kita terkait sensor gitu ya. Sensor dalam hal ini ada sensor analog, sensornya bisa berupa temperatur gitu ya, atau berupa level. Kemudian kita juga kemarin bahas tentang motor ya, motor forward reverse dan motor doll serta motor start delta. Namun yang diperhatikan hanya doll dan forward reverse. Kemudian tadi yang kita bahas adalah pengaturan dengan cara VFD, baik multi-speed maupun analog. Jadi nanti UAS-nya adalah terkait pemrograman setelah UTS tadi. Ya, soalnya hanya satu dan buat program. Kemudian untuk UAS kita akan lakukan offline di kampus, offline di lab ya. Berarti nanti pelaksanaannya sesuai dengan jadwal ya, sesuai dengan jadwal kuliah. Sampai dengan saat ini seperti itu informasi yang saya dapat dari Prodi.
Silakan kalau ada pertanyaan. Oh, ini di mana nih? Ini tanggal 15 Januari. 15 Januari. Aduh, salah share. Oh, dan AI. Oke, sudah saya share ya. Sudah saya share di grup. Oke, untuk hari ini oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya cukupkan. Atau ada pertanyaan silakan. Oke, sudah saya absensi ya. Materi hari ini juga sudah saya share di grup ya. Silakan nanti dipelajari kembali. Baik, Mohon Pak. maaf ya.